Pada
العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل سرور وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام ثم الصحابة والقرابة من الأرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح مهاجر إلى الله محمد بن سبب مقدم محمد بن علي بن وإلى روح كل علوم سمي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كل أهوال سنسمي يزيد البصري ثم إلى روح كل مقام سيدنا الشيخ القادر الجيلاني ثم إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم تسمى المدني ثم إلى روح الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله البنجري شيخ من قسم الأنوار من حج إسماعيل سيد زين بن حج عبد الصمد سيد سعد بن عرب سيد سلمان عبد الباقي سيدنا عارف الله بن سمنية سيدنا وقدوتنا إمامنا وربنا عبد الرسول زين والغني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح الصالح بأهل هذه القرية ثم إلى أرواح والدينا والديهم وأصولهم وأقرائهم بأن الله الكريم له الشمس رحمة يعلي درجة بالجنة ويرزقنا ما بات ويسرنا بذمرة ودنا علوم الظاهرية والباطنية والنفسية والمعنوية والكرم سكت ويرزقنا كرم النبيين والمستعين والتوفيق بأمن وعافية وسلامة وعلى كل ما نوى بسبب الصالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما الوالدان فقد أمر الله ببرهما والإحسان إليهما ونهى عن عقوقهما وشدد في ذلك أبلغ التشديد وحذر عنه أبلغ التحذير وذلك في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini bersama-sama berhadir seperti mana biasa di masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya dan berkatnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada segala bala musibah, dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita menjadi orang yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa ibu bapa kita dan dosa-dosa jiran kita, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, amal walidani, adapun dua ibu bapa, faqad amarallahu bibirrihima wal ihsani ilaihima, maka sungguh telah memerintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat bakti kepada keduanya dan berbuat kebaikan kepada keduanya. Nah, jadi kita seberataan ada visi umat, ada visi abah. Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang memerintah lawan kita bahwa kita bakti-bakti lawan umat, lawan abah. Nah, jadi kita masing-masing ada visi umat, ada visi abah. Jadi bakti-baktilah kita lawan umat, lawan abah kita. Nah,
Ini Allah yang memerintah, Rasulullah yang memerintah. Wa naha an uquqihima, dan melarang ya Allah daripada durhaka lawan keduanya. Nah, jadi Allah melarang kita berbuat durhaka lawan umma lawan abah. Nah, Tuhan yang melarang. Wa syaddada fi dzalika ablaghat tashdidi, dan mengancam ya Allah pada itu akan bersengatan ancaman. Wa hadzara an ablaghat tahziri, dan memperingati ya Allah daripada akan bersengatan peringatan. Wa dzalika fi kitabil azim, dan itu di dalam kitab Al-Qur'an. Wa ala lisani rasulihil karim, dan atas perantara lidah Rasul kita yang mulia. Nah, jadi Tuhan mengancam lawan kita durhaka. Allah memperingati lawan kita, namun kita durhaka lawan ibu bapa. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalilnya di Quran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan telah memutuskan Tuhan engkau bahwa janganlah kamu menyembah kecuali kepadanya. Nah, jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini menyuruh kita beribadah. Kita hidup di dunia, tugas kita adalah beribadah kepada sini, ya kan? Nah, menyembah kepada sini, yaitu dengan memperhatikan kita sembahyang 5 waktu yang diwajibkan lawan kita, yaitu sembahyang 5 waktu. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan hendaklah kita mengerja sunat-sunatnya, sunat rawatib, ya kan? Qabliyah, ba'diyah itu kita apa? Kerjakan, karena sunat-sunat itu menyempurnakan, menambahi kekurangan nang fardu-fardu kita. Jadi kita mengerjakan nang fardu, kalau tidak ada kurang bacaannya kah, kemaninannya kah, apakah, lalu ditambah oleh nang sunat-sunat. Nah, itu jadi kita dapat mengerjakan sunat-sunat. Jadi kalau kita masih dihidupkan Tuhan, ya kan, masih lagi jaga kawan, ya Allah, berdiri kawan, berduduk kawan. Nah, berhimmat kita dapat mengerjakan sunnah-sunnah. Jangan langsung selesai sembahyang ada wirid, kada mengerjakan sunnah-sunnah, kada disuruh kepada kita mengerjakan sunnah-sunnah itu. Karena Rasulullah SAW menjadi ikutan kita, ya kan, mencoba presiden mengerjakan sunnah sampai bengkak kaki sendiri. Mengerjakan sunnah-sunnah, ya Allah. Jadi qabliyah, ba'diyah, ini nanti ke isya, dengan qabliyah isya, ba'diyah isya, 2 rakaat, ya Allah, menambahi. Jadi wajib itu seperti modal, orang berdagang seperti modal. Sunat itu adalah seperti ujungan keuntungannya. Orang berdagang tentu mencari untung, ya Allah. Ada orang berdagang mulik modal, harus modal mulik modal aja, apalagi rugi begini. Nah, kita dijauhi nang sunat itu adalah mendapat keuntungannya, ujungannya, gitu. Nah, jadi tugas kita di dunia tadi menyembah Allah. Ingatkan di hati kita apa aja, ingat lawan Allah atau mengingat perbuatan Allah. Ya Allah, semuanya ini perbuatan sini. Kita kalau duduk perbuatan sini, berdiri perbuatan sini,
Jadi kita melakukan sembahyang perbuatan sini. Nah, apa aja perbuatan Allah. Kamu kita itu memandang afal Allah katanya perbuatan sini. Ingat akan lagi mulai halus sudah ingat keikulan Tuhan. Sampai Tuhannya jadi benar ingat lawan Allah. Ada yang berpajang berbicara lagi kan? Mengingatkan Tuhan, menyetak melihat sesuatu, ingat lalu Allah yang berbuat. Melihat banyu, ingat Allah yang berbuat. Melihat pohon kayu, ingat Allah yang berbuat. Nah, apa aja kita lihati adalah perbuatan Allah. Nah, jangan kita hari-hari kita dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita itu jadi pada wa bil walidaini ihsana, dan dengan terhadap dua ibu bapa ihsanan berbuat baik. Nah, jadi lawan umma lawan abah sudah rancangan kita bicara ini bakti lawan umma lawan abah. Siapa hendak nyaman hidup di dunia, nyaman hidup di akhirat, bakti-baktilah kita lawan umma lawan abah kita. Tapi namun kita durhaka lawan umma lawan abah, di dunia hidupnya sengsara, di akhirat neraka. Ya Allah, nah kita jadi bahimat kita dapat bakti lawan umma lawan abah. Jangan sama sekali kita itu wani menjawab dan amal abahnya. Nah, imma yaduwanna indaka kibaru ahaduhuma aw kilahuma, jika sampai kepada engkau al-kibaru tuha, salah satu keduanya, umakah nang tuha atau abahkah nang tuha, aw kilahuma atau keduanya abah tuha mama tuha, fala taqul lahuma uffin. Nah, ujar Tuhan, maka janganlah engkau katakan terhadap ibu bapa uffin, kata-kata ceh mama, ceh abah. Artinya kata-kata yang meremehkan laguman abah. Nah, kalau kita nih kada ingat nang mulai melahirkan kita, tak ada ingat kita sampai gana sangannya langsung batal ini aja. Ya kan, kalau kada ingat yang bosan salon gatuhukan mama abah kadang guring malam, ya kan, banyak lagi pun kada sakit juga, namanya sakit nah ya, kadang guringan mamanya abahnya tak bermalaman. Nah, sekalinya sudah Tuhan wani pada kapating kalau sampai akhirnya bakti kita lawan apa? Ada gampang dan maharagu. Ya Allah, maharagunya itu sudah melahirkan baginya. Ya Allah. Nah, jadi kita salah pembalas pembalas apa? Itu banjir orang bahari. Jika seandainya kita tak mampu naik haji, membawa bahamdin umaran angka 10 kali, mulik ke Makkah, kampung, mulik pulang ke Makkah atau kampung pulang 10 kali mulik, ya tak ada punah lagi jasa amal kita. Dihamlin oleh kan pesawat, dan juga umur naik haji, buat apa naik haji naik pesawat, nyaman pikirannya, ada dihamlin, ya tak ada punah 10 kali. Oleh kita ada karena mampu mau abah kita bakti ya dong malam abah. Jangan sampai menyakiti hati sini, apalagi menyakiti badan sampai di tampar sini banyak banget. Alhamdulillah. Ya Allah, nah, jangan dikatulahan badan itu, dikatulahan. Jadi kita nih penting ini bakti lawan umat abah sudah. Sembahyang 5 waktu, baca salawat, bakti lawan umat abah, asal. Nah, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan janganlah engkau gergetah akan keduanya umat abah dan
Iyan teh kada menukarakan sepeda motor, sepeda udara, nah pengarannya jemik enggak ada. Berarti sudah bisa menonton kopi anak bahan pula MX. Nah mungkin yang tidak menukarakan sepeda motor itu awas biar menggerakkan. Karena boleh menggerakkan dan Quran Tuhan mengadakan jangan kita menggerakkan mengabaikan. Mungkin kalau mau inakan ulun bahaya ulun tabang rumah ini menggerakkan ngarannya wala. Nah jadi jangan digerakkan mengabaikan. Nimbah mapajar Tuhan wa qul lahum qawlan karima. Katakanlah terhadap ibu bapak itu kata-kata yang mulia. Nah, bagus hukuman apa? Kenderan. Yang mulia kan? Ada karas, ada karom ya Allah, ada menyinggung sini macam-macam ya Allah. Yang bagus kata-katanya kan? Kalau di rumah ini rahmat Tuhan, insya Allah turun rahmat Tuhan, hidup nyaman. Namun bujur-bujur kita itu bakti lahum alawan apa. Bahari ada orang bakti lahum alawan apa. Nah ini tertinggal berdua beranak aja hidup dalam Quran ya biasanya kita. Ya kan tinggal berdua beranak. Nah susah sih kita mencari kayu aja kan. Nah abah itu sebelum abah meninggal itu ada misi sapi. Sapinya dilapas di hutan. Sapinya dilapas di hutan. Karena ini untuk anak ulun. Nah sapi ini ulun lapas di hutan. Nah kepada anak ini sapi dilapas di hutan karena menanam bisa ikan. Dengan Tuhan mana ada di sapi. Nah sebaliknya apa? Tadi si anak tadi hari-hari mencari kayu. Dia rumah ada ya. Sapi jam abai kamu lapas di hutan. Cari ini datang ini kamu gitu. Nah ada kamu saat-saatnya religionya datang. Datang sampai itu sapinya kuning kayak emas sedikit. Nah pas kebetulan di zaman Nabi Musa, nah orang apa membayar fidyahnya. Nah kejadian takut akan benar, akhirnya ke barat. Lalu disuruh sumbari sapi. Takut akan benar, warnanya cuma mencoba sampai warnanya bukan warna emas. Lepas di kanan dari bisi warna emas. Nah, berapa harganya? Didatangi, sekalinya harganya dikatakan seimbang kulitnya emas harganya. Berapa kilo kulit sapi? 10 kilo punya kulit sapi, 10 kilo emas. Bayar. Mau kada mau? Sembayar 10 kilonya 10 kilo emas. Dan sugih bakal yang si anaknya orang bakti benar. Lawan kumalan apa ya? Dibalas Tuhan. Yang kita bakti itu dibalas Allah Taala. Sugih kita. Nah di dunia dia nyaman sudah, kalau di akhirat. Wahfid lahum janahan minar rahmati, dan rendahkanlah terhadap abah diri. Janahan kita semana saya kehinaan diri kita. Minal rahmati daripada rahmat. Wa qur rabbirhamhuma. Nah jadi jangan kita tinggi, jangan kita sombong daripada kemaluan abah, bersikap hina kita. Ini apa abah pendek sininya benar-benar disuruh rendahkan dan beraturan bukan abah pendek anak dia ya. Nah ini luar biasa karena anak-anak kita ini pandai pada mau kalah.
di sini anak bakalan benar rendahan lawan umalan. Wa qul dan katakan rabbirhamhuma. Nah, doakan hai Tuhanku, berilah rahmat akan keduanya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana memelihara keduanya atau mendidik keduanya akan dapur pada waktu kecil. Nah, doakan. Ya kita rajin selesai sholat ya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bagus 3 kali selesai sholat kita ditulis orang yang bar di walidayya, orang yang bakti lawan umma lawan abah. Itu baca Rabbi firli warhamni ya Rabbi firli warhamni kama rabbayani shaghira. Wa qala ta'ala dan firman Tuhan, banyak dari dalam Quran, wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Walan an ishkur li, sudah Tuhan lah dua ibu bapak di dalam Quran tabuan yang tadi ta'budu illa wa bil walidayni. Wa wasaina insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan akan manusia dengan terhadap dua ibu bapaknya. Apa dia? Hamalathu ummuhu. Tahukah Jasilin mengandung akan dia oleh ibunya, wahnan ala wahni, susah payah atas susah payah. Karena gampangan betianan, mulai betianan mengidap aja sudah ya Allah. Nah, para pemain cium napa-napa tak, mau ya Allah. Mau umur kita balik tak? Kalau bawa tercium napa-napa, kamu nak mau aja lo. Meninggal karena gampang enak baganan babarat bahuyuh boleh kami nyaman ya Allah. Nah, berjalan uyuh barat mangga mengandung kita Pak. Beginian tahu kan ya kalau ada gampangan orang ketiana ya, kita sudah banget lagi betul. Jadi dalam Quran sudah diterangkan mengandung akan dia ibunya wahnan ala wahni, susah payah atas susah payah, hanya uyuh di atas uyuh. Wa bisaluhu fi amain. Nah, itu yang mengandungnya tadi kena kalau sudah parah harinya kan. Nah, sudah 9 bulan dia menunggu harinya aja lagi. 9 bulan 9 hari kemudian nah sirah tangguh makin datang dan mengeluarkan itu dengan gampangan hajar jalan tidak habis sekali ya kalau hajar belum aja lagi tarik nafas semuanya ya pikiran gitu lah uyuhan yang membagi itu gampangan orang kita ini kalau gimana jangan kayak ngomong parawit kalau orang di mana aja halus ini soalnya kalau 3 minggu setengah maaf rambit di sini jadi gampangnya nah kita tahu namanya sehari aja lupa lagi apa kan salah mama kamu. Dan juga kalau tahu orang ini yang macam-macam ya kalau kalian ingat tentang seorang terumah kasih wahnan ala wahnin pas melahirkan karena hanya sudah serapat sudah hanya mama kau bukan dia tidak lancar kalau sih bukan dia
sudah keluar seluruhnya, mendagang kebah, mandang kebah. Nah, jadi katakan kesimpulan kita mulai memainkan kasihan waktu-waktu kita malam wa misalhu fi amain, dan memisahnya lalu kita dipisah sedikit fi amain pada umur 2 tahun. Nah, jadi pada 2 tahun dipisah. Nanti anak tadi sampai 5 tahun menyusul aja. Berapa diambil dia? Nanti jangan sampai 5 tahun. Ada sampai ke sekolahan bertua ruangannya sudah badan monyot, semuanya sudah rambut daun abang. Ini namanya nabi ingat 2 tahun aja dipisah jadi. Nah, ini menurut Al-Quran dipisah. Jadi akan menawar sampai yang satu itu. Nah, aniskurli ya Tuhan, bahwa bersyukurlah kamu bagiku, berterima kasihlah ya Tuhan lawan aku. Nah, lawan Tuhan dulu. Nah, wali-walidaika, nomor 2 sini kalau bukannya Tuhan, wali-walidaika, dan berterima kasih ikam ya Tuhan lawan umaikam, lawan abaikam, lawan aku. Kan dulu bersyukur karena menjadikan. Nah, Allah yang menjadikan kita, ya Allah, nambah syukur lawan Tuhan. Ya, syukurnya itu beribadat, bawiri, ya kan? Nah, dan syukur lawan umat abah. Ini berterima kasih lawan umat lawan abah. Apa berterima kasih lawan umat lawan abah? Iya, bakti tadi lawan umat lawan abah. Ilayal masir, nah jadi kamu kada syukur kada bakti awas ilayal masir kepadaku tempat kembali. Lawan aku juga tempat kembali menikam kada bakti lawan umaikam lawan abaikam awas ya Tuhan. Ya lawan aku kembalinya kena kita berataan bulik kayak Tuhan berataan. Nah, apa dusta itu kena. Allah kejar ulun apa ulun ajar Tuhan itu catatannya. Nah, karena kawan. Jadi kita sudah terlanjur bahari-bahari warinjau produk malam apa sekarang ini bertobat gitu. Ampun di hari raya, ampun main, ampun ulun doakan ulun. Bakti-bakti. Insya Allah hidup kan di dunia nyaman dan lapang. Fanzuru rahimakumullah. Biar ada kitabnya. Fanzuru maka pandanglah, bukalah dua mata kamu di sini. Rahimakumullah, semoga memberi rahmat akan kamu oleh Allah. Kaifa qala ta'ala al-amru bil ihsani lil walidaini ma'a tauhidi wa ibadati. Bagaimana Allah menggabungkan perintah dengan berbuat baik terhadap ibu bapak beserta mengesahkan Allah dan beribadat kepada Allah. Nah, di dalam Quran sempat dibuat di dalam Quran berbuat baik lawan ibu bapak. Nah, lalu Tuhan kita disuruh mengesahkan Allah dan beribadat kepada Allah. Nah, sampai di Quran kalamullah Allah dibuat manusia kita dah. Nah, hebat artinya. Wa kaifa qarana syukrahuma bi syukri. Bagaimana di sini menggabungkan ya Allah akan syukur lawan keduanya, terima kasih lawan keduanya dengan syukur lawan Tuhan. An digabung ada ayat Qur'annya deh. Nah, anishkurli wali walidaik digabung. Syukur terima kasih lawan Tuhan, terima kasih lawan ibu bapak ada di Quran. Sudah ada di Quran, luar biasa Allah. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah oleh kamu akan Allah dan janganlah kamu mensekutukan dengan Dia akan sesuatu.
Wabil walidaini ihsana, terhadap umat abah berbuat bakti. Wa qala ta'ala, banyak dalam Quran, wa wasaina lil insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ada dari tadi hamalathu wahnan ala wahnin, ada di bawah pulang di Quran hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kami wasiatkan akan manusia sendiri terhadap ibu bapa itu ihsanan, berbuat baik. Hamalathu ummuhu kurhan, membuntingkan, yakni mengandung akan dia oleh ibunya kurhan. Kenapa? Payah juga. Kawada'athu kurhan, dan melahirkannya pula kurhan, payah. Al-ayat ila akhiriha, sempurnakan ayat sampai akhirnya. Wal ayat allati taliha, dan ayat-ayat yang mengiringi atau berikutnya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku Sayyidina Abdullah bertanya lo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaman kalau Rasulullah ada bahari Allah, bertakwa lo Rasulullah itu sahabat, maka sebaik-baik masa sahabat, sebaik-baik masa sahabat, karena langsung mendapat lawan bimbingan kita Rasulullah. Ada sesuatu bahwa bertakwa manusia. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Apakah hai Rasulullah amalan yang lebih disukai kepada Allah? Nah, lalu Rasulullah menjawab pertanyaan Sayyidina Abdullah ini. Nah, Rasulullah menjawab sendiri. Punya Rasulullah faqala as-salatu li waqtiha. Hai Abdullah bin Mas'ud, sesuatu yang lebih disukai Allah amalan as-salatu di waktunya, sembahyang di waktunya. Sembahyang di waktunya, ya ke zuhur waktu zuhurnya, jangan zuhur tak asar, jangan zuhur waktu zuhurnya di waktunya. Qul aku kata sumayun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Ujar Rasulullah, yang paling disukai amal kepada Allah birrul walidain, yang keduanya bakti terhadap umat abah. Qultu sumayun, aku kata kemudian apa ya Rasulullah lagi? Qala wal jihadu fi sabilillah. Yang ketiga ini berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Bahari berjuang berperang, wayah ini tak ada lagi kita berperang. Nah, cuma ujar Nabi kita setelah kembali daripada peperangan Badar. Peperangan Badar itu peperangan yang paling dahsyat, paling besar di zaman peperangan Badar. Nah, orang Islam banyak. Nah, setelah Nabi kita pulih dari peperangan Badar, lalu dan Nabi ada lagi peperangan yang lebih besar daripada ini. Lalu sahabat terkejut padanya terkejut, ada lagi perang Puncak oleh artinya ada peperangan yang lebih dahsyat, lebih besar daripada perang Badar ini. Menjawab oleh artinya. Nah, lalu sahabat peperangan apa ya Rasulullah? Nah, lalu ujar Rasulullah jihadun nafsi, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Nah, itu lebih berat, melawan hawa nafsu. Nah, kita hendak bakti lalu melawan abad, nah, apakah diulas di angka wani pula lalu melawan abad, nafsu. Nah, kita hendak sembahyang di waktunya, kan apa enak. Nah, yang digawe kada jadi pula, keluar pula. Ya nafsu itu Pak. Nah, bersedekah aja lah kita, nah, ya kan?
Jawa guru bahari angka sedekah 500 di sini. Banyak sudah nafsu kayak yang menurut ya Allah, nah berkurang sudah 400. Karena punya belawas pulang, berkurang 300, berkurang sampai 5.000. Ya Allah, nah itu bang nafsu, hawa nafsu. Rugi kita dipimpin oleh hawa nafsu. Hati-hati kita manusia ini cenderung kepada 4 asli dan kelebihan 4 macam. Pertama, hati kita ini satu bahimiyah ya. Bahimiyah itu sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan itu ini binatang yang hidup, makan, guling, jimat, itu sifat binatang. Makan, guling, jimat. Binatang tidak sapi, makan, guling, berbiji belakang gitu. Nah itu sifat kebinatangan. Nah, kedua sifat sabuyah. Sabuyah itu kejauhan. Nah, untuk orang lihat yang sifat sabuyah itu nggak mengalahi, itu aja, nggak jauh-jauh tuh bang. Nah, dua. Nah, ketiga sifat setoniyah. Setoniyah itu nyakat hendak menyesalkan orang setan. Nah, menyesalkan orang apa itu? Nah, ketiga sifat uluhiyah ketuhanan. Kita sifat Tuhan kan maha besar, maha tinggi. Nah, kita manusia ini kada menuruti sifat ketuhanan. Ayolah, buat terkenal karena maha besar, seorang besar semua tinggi. Nah, sombong kita manusia disuruh bersifat tawadu. Nah, 4 macam itu di dalam kitab dia, ya kan? Sifat kebinatangan, sifat kepuasan, sifat kesehatan, sifat ketuhanan. Adapun kita disuruh hari ke hari, yaitu mendekatkan diri untuk makrifat lawan Tuhan. Mendekatkan diri hari ke hari, disuruh itu mendekatkan diri kita lawan Tuhan. Jangan bersifat-sifat yang 4 macam tadi. Nah, kita disuruh bersifat beribadah, ya kan, untuk mendekatkan diri Tuhan, untuk mendapat makrifat lawan Allah. Nah, hari ke hari. Nah, ya setengah jalannya mengingat perbuatan Allah, berwirid, berbacaan, mantap mengurangi nikmat Tuhan. Melawan kita ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak nikmat Tuhan. Nah, berperang pada sabilillah. Ya tadi jihad nafsi kita sekarang. Subuh. Nah, oleh subuh nafsu, lawan nafsu oleh pada subuh karasi supaya kita bersubuh. Karena di kampung banyak ke masjidan bersubuh, bersemangat juga. Lihatnya karena berkatnya di kampung itu lain. Enak kan? Iya nambah, iya obat, iya jadi imam, iya kan? Iya sidin nang tuang bang, sidin komat, sidin jomblo ini bang. Apa orang ada jalan? Karena dikit-dikit simpang ada di lain kan? Jadi kita ini mati. Ya tadi ya belum bisa di kampung mendengar kampung ke sini kampung. Orang pemalang di kampung orang itu. Ya orang sedang malam di situ sekalinya orang itu dirangkar jadi imam ya Allahumma membaca kunutnya
Allahumma hadinina fiman hadait, wa'afinina fiman afait, wa tawallanina fiman tawallait. Nah, lemes yang ada guru kampung itu. Gurunya bilang undangan saat pandangan. Kalau dikatakan yang dilanggar itu membaca mulut Allahumma hadinina fiman hadait, wa'afinina fiman afait. Bujur istri itu juga. Karena paling ditabur, ditabur artinya kalanggar, ampihannya kalanggar. Maka ini tujuan rajin benar. Artinya kalanggarnya ini itu rajin benar, membuka langgar banyak puisi-puisian banyak. Artinya ulun tabur itu nanya kalau ampihannya kalanggar. Saya dilihatkan Allahumma hadinina. Ini menjabat ada kan Allahumma hadina langsung Allahumma hadina biman hadait wa afina biman afait. Adanya kata ulun dulu hanya biar wa Allahumma hadini ulun dulu hanya renah biar bertahan. Ini menjabatnya Allahumma hadinina biman hadait wa afinina biman afait. Ulun dulu hanya pengikut di belakang. Iya sih karena belajar di tahu kan maksud lalu ampinya kamu tadi. Jadi dia tangannya pada salah ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam ridallahu fi ridal walidain wa sakhatuhu, ada nama suhtuhu ibaratnya di sini sakhatuhu fi sakhatil walidain, dalam suhtuhu fi suhtil walidain. Kemarin bersabda Rasulullah SAW, ridhonya Allah di dalam ridhonya dua ibu bapa. Sampai Rasulullah bersabda itu, ridhonya Allah di dalam ridho dua ibu bapa. Coba perhatian ada sempat kayak itu dah Tuhan modelnya berturut, kalau modelnya lamun umanya abahnya ridho si anak itu Tuhan ridho. Jadi ada nama tafsirakan hadis ini, namun orang doa baik dulu apa baktilah ibu bapak itu dapat ilmu makrifat. Jadi siapa baktilah kemarin abah bujur baktinya orang itu dapat ilmu makrifat. Ini jalannya jalan bakti lawan kemarin abah bisa dapat ilmu makrifat. Nah, memahami hadis ulama ridallah fi ridal walidain. Dia punya abahnya ridho, umahnya ridho, Tuhan berturut modelnya ridho juga lawan ini ridho. Dia jadi hidupnya nyaman. Wasutu fi sutil walidain, sebaliknya pula dan marahnya Allah di dalam marahnya dua ibu bapa. Lawan umahnya abahnya sarik aja, umahnya abahnya dengan anak, ya kan? Nah, asal anaknya melakukan yang bagus, yang disarik di sini. Nah, Tuhan apa? Marah juga lawan kita. Nah, jadi yang diulah-ulah, kita sekira umah marah, abah marah, Tuhan marah lawan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam salasun la yanfa'uhunna amalun. Rasulullah lagi bersabda, tiga perkara tidak berguna sama sekali sertanya amalan. Nah, amalan kada berguna artinya kada diterima Tuhan. Tiga yang kada diterima Tuhan, kada bermanfaat sama sekali amalan. Napa? Al-isyraku billah. Pertama mensekutukan Allah. Nah, menduakan Tuhan. Ya kan? Ada kita, Allah itu wahdaniyat as-sa. Allah Ta'ala bersifat wahdaniyat as-sa. Jadi kita orang Islam itu yakin bahwa Allah Ta'ala as-sa satu. Kadang berbilang, namanya berbilang ya musyrik namanya. Tuhannya tiga, ya apa? Nah itu berbilang itu kadang berguna amalannya.
musyrik. Nah, khawatir musyrik ini ada dua, ada musyrik jadi, ada syirik jadi, ada syirik khafi. Syirik jadi itu nyata, ya kan, berhala sampainya menduakan Tuhan itu nyata. Nah, yang sama syirik khafi nih. Pokoknya kita sakit kepala. Nah, mami obat niasep umpamanya. Nah, soal itu baik, wah hebat mana niasep ini menyembuhkan. Sampai ke hati-hati bahwasanya niasep itu kan menyembuhkan. Nah, itu syiriknya syirik khafi. Nah, kenapa ya kan? Padahal nang bujur minta ketika minum neosef obat sakit kepala Allah yang menyembuhkan. Nah, ketika minum obat Allah yang menyembuhkan. Karena obat itu pikiran kita. Nah itu sih. Bapak urut tentu raja hebat benar. Aku nih kesukaan hari sudah urut. Ya kan urut dalam situ. Dan aku langsung sembuh. Nah, lalu kita sampai ke hati-hati meyakinkan pengurutan itu. Nah, syirik khafi. Maka kita bujurnya itu ketika pengurutan syirik itu maurut, ya aja Allah maurut deh, ya kan? Wa aja Allah maurut. Nah, Allah menyembuhkan. Nah, itu itikad Ahlussunnah wal Jamaah nang bujur. Jadi 3 macam. Pertama mansub wa uququl walidain, dan yang kedua durhaka lawan ibu bapa. Tak ada bermanfaat amalan. Yang dahulu biar lingsak sahi ibadat malam. Ya kan, tapi lawan abah biar banyak isi kitab. Ya kan, beberapa lemari. Tapi lamun durhaka lawan abah angin juga. Karena ada bermanfaat, ada bermanfaat amalan. Nah, jadi supaya kita tahu ini bakti kita lawan abah. Ada bermanfaat kita beramal aja, ada bermanfaat. Yang ketiga wal firul yaumaz zafi, dan lari pada hari pertempuran. Orang kafir, orang Islam malah orang kafir di medan pertempuran sekalinya kulit muka. Nah, kada boleh kita. Orang Islam itu maju terus, jangan mundur. Di dalam kita itu boleh mundur kecuali orang Islam itu mencari siasat. Orang boleh mundur kalau bisa mencari siasat untuk maju juga. Nah, kada apa-apa itu. Namun muka nang kulit itu, nah kada berguna. Ini pemanjat ya. Ya, dilarang dengan Islam jangan pemanjat, berani jangan berani yang benar. Nah, seperti dalam peperangan. Tadi, disuruh jangan mundur, tetap. Musuhnya banyak benar, kita menghadapi serangan. Nah, itu. Sanggup kita ya lah. Jadi di Quran diatur 1:2 mundur. Musuh 2, 1 orang Islam. Karena asalnya 1:10. Bulan ayat Quran mundur 1:10. Apabila orang Islam 1, musuh 10, jangan mundur, hadapi terus. Nah, dinasa ayat berat kalau menghadapi 10. Nah, dinasa ayat Quran terdahulu dengan ayat yang terlebih 1:2. Nah, jadi musuh 2 orang kafir, 1 orang Islam, kalau kita mundur maju. Al jihadu fisabilillah. Nah, wal firaru yaumaz zafi, lari daripada pada hari pertempuran ini. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah, itu sini Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada berkahnya dan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu
selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan hutang-hutang kau membayar hutangnya, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kita ibadat hari ke sehari, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada orang-orang saleh, dan mudah-mudahan di akhir umur kita awal membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل واصلات عليه وعملنا لنا خيرا بهذا المجلس المبارك هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة وصدقة
وتقبل نقدم ذلك ونهدنا خطرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخواته من عبده ومرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة والقرباء وأرواح أربعة العبد المجاهدين وغير البسين ورحمن العاملين والقرآن والمدسين والقرآن والسير وسلم السوفية وأولياء القوم أجمعين وسوف مثلك بذلك ومثل برك ويسأل له الشيخ مولانا محمد أحسن بن عبد الله المنيري شيخ القصر الأنوار الاسم الشيخ الرمي عبد الصمد شيخ الرمي عارف الشيخ شراني عبد الباقي سيدنا وعارف بالله وسمى الدنيا سيدنا وقربتنا إمامنا وربنا أبو رزق الدين والمرقدين وإلى أرواح معلم هذا الكتاب ثم إلى أرواح الصلاة ثم إلى أرواح من أسس هذا المسجد ثم إلى أرواح صاحب هذه القرية ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأعمامنا وأولنا وأولادنا وقرابتنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المرحومة المرحومة عين الجارية بنت مرد اللهم اغفر لهم وعافي عنهم اللهم رضت من ثياب الجنة اللهم اجعل الجنة مسواهم ومأواهم اللهم اجعل الجنة مسواهم ومأواهم اللهم بك الله من النار بنا الله من النار رجلا من النار والكل من النار شرا من النار سترا من النار وحجابا له من النار اللهم لا تنا منه ولا تغنى بنا وجابنا فلا من الدنيا التي أجلنا قلنا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله نمنا بالإيمان ومنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وارسلنا يا الله بإذنك الإيمان واجعلنا بارين برسول الله بارين وشينا بارين من والديه يا قوم يا حجات ويا مجيب الدعوات يا الله جميع حاجاتنا حاجات الحاضرين والحاضرات اللهم ارزقنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا قدوتنا ومناما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت الرحيم وصلى الله وسلم على اله وصحبه وسلم رب العالمين تقبل الله منكم